Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SI4607 dengan beranggotakan Christopher Aprialdo, Anas Rizky Bagus, Fakih Adi Alvan, dan saya sendiri Daniel Sebastian Saragi. Di sini kami akan menjelaskan analisis PT Coca-Cola Eropa Pacific Partner. Di sini kami akan menjelaskan sejarah PT Coca-Cola. Di Indonesia sendiri, Coca-Cola telah diproduksi secara lokal sejak tahun 1932 dan pertama kali dijual di sana pada tahun 1962. Setelah sempat berhenti beroperasi pada tahun 1942, perusahaan nasional Indonesia Bottler Limited (IBL) didirikan oleh T.H. Tikoalu, Tatang, Nana, dan Heri Handoyo. Pabrik tersebut menghasilkan 1.000 sampai 1.500 kotak Coca-Cola setiap harinya dan mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3 hingga 7 truk untuk mengirimkan. Sejak tahun 1992, Coca-Cola Eropa Pacific Partner adalah produsen dan distributor minuman alkohol siap minum terkemuka di Indonesia. Coca-Cola telah diproduksi secara lokal sejak tahun 1932 dan pertama kali dijual di sana pada tahun 1962. PT CCAI memproduksi mendistribusikan produk di bawah lisensi The Coca-Cola Company. Setelah sempat berhenti beroperasi, Coca-Cola Amatil Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1962 merupakan mitra pembotolan utama sistem Coca-Cola dan bisnis investasi Australia terbesar di Indonesia, yang mempekerjakan lebih dari 12.000 orang di lebih dari 8 pabrik pembotolan dan lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi di seluruh negeri pada tahun 2016. Pada tahun 2021, Coca-Cola Amatil Indonesia menghentikan tanggung jawabnya atas Coca-Cola Bottling Indonesia setelah digantikan Coca-Cola Eropa Pacific Partner yang berdiri di bawah naungan Coca-Cola Bottling Indonesia. Lalu di sini kami akan menjelaskan apa itu proses bisnis. Proses bisnis sendiri adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Ada apa aja sih proses bisnis dari PT Coca-Cola Eropa Pacific Partner? Di sini ada 17 proses bisnis. Di antaranya yang pertama ada penerimaan karyawan, yang kedua pelatihan karyawan, yang ketiga pengunduran diri karyawan, yang keempat procurement, yang kelima proses tender, keenam planning production, ketujuh penerimaan awal bahan baku, kedelapan kice incoming material, kesembilan pengiriman bahan baku ke preform manufacturing, ke-10 prosedur produksi, ke-11 quality control, ke-12 maintenance engineering, ke-13 penyimpanan bahan baku dan material, 14 penyimpanan full goods and delivery, ke-15 handling and storage bahan kimia, ke-16 handling dan storage waste, yang terakhir ke-17 yaitu wastewater treatment. Dari 17 proses bisnis tadi, kami membuat proses portofolio. Berdasarkan proses portofolio memiliki persenan-persenannya sendiri, yaitu ada importance, health, dan visibility. Untuk mendapatkan setiap persenannya, kami menganalisis terlebih dahulu kinerja karyawan. Seberapa pentingnya bisnis proses tersebut? Apakah proses bisnis tersebut banyak kaitannya dengan proses bisnis lainnya? Setelah kami menganalisisnya, kami melakukan cross-check ke perusahaan yang kami analisis, mengubah sesuai dengan ketentuan mereka. Setelah mendapatkan persenannya, kami memasukkan persenan tersebut ke dalam diagram. Berikut diagramnya. Dilihat di situ ada 12 kategori high, kemudian ada 4 medium dan 1 low. Kemudian dari 17 proses bisnis tersebut, kami memilih 4 untuk kami kerjakan. Yang pertama ada procurement, kemudian ada proses produksi, kemudian quality control, yang terakhir penyimpanan full goods and delivery. Kenapa kami memilih 4 proses bisnis tersebut? Yang pertama karena procurement, pengadaan material dan bahan mentah diperlukan untuk memenuhi target produksi.
namun harus tetap mengikuti ketentuan yang telah dibuat saat planning produksi, serta harus mencari vendor yang bisa mengefisienkan cost dan resiko. Kemudian yang kedua, quality control. Alasannya memilih quality control karena importannya 90%. Karena bahan baku termasuk salah satu material yang harus ada untuk membuat produk Coca-Cola tersebut. Dan quality control yang mengecek dan menilai kelayakan dari bahan baku yang diterima. Kemudian, prosedur produksi. Prosedur produksi adalah prosedur yang harus dijalankan dalam melakukan produksi. Bisa dilihat dari produk Coca-Cola yang ketika dibeli sudah sangat jarang sekali mengalami cacat produksi atau gagal. Karena proses produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur produksi. Kemudian yang terakhir, penyimpanan full goods and delivery, yaitu memastikan penyimpanan dan delivery baik itu bahan baku dan juga barang yang sudah jadi dalam bentuk kemasan dalam keadaan baik dan juga memastikan delivery sudah tepat sesuai prosedur. Itulah kenapa kita memilih 4 proses bisnis tersebut. Sekarang kita akan masuk di value chain PT Coca-Cola Euro Pacific Partner. Value chain dikembangkan untuk mengatur dan menghubungkan fungsi bisnis satu sama lain untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana PT Coca-Cola Euro Pacific Partner beroperasi. Value chain ini terbagi menjadi 2, yaitu support function dan primary function. Yang pertama kita akan membahas tentang primary function. Pada perusahaan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada inbound logistik, operation, dan outbound logistik. Yang pertama ada inbound logistik. Inbound logistik adalah proses perencanaan implementasi dan pengendalian aliran bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi serta informasi yang masuk ke perusahaan dari sumber-sumber yang terkait dengan kegiatan produksi. Inbound logistik juga termasuk pengadaan bahan baku, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan mentah dan bahan setengah jadi ke lokasi produksi. Inbound logistik merupakan bagian dari supply chain manajemen yang bertanggung jawab terhadap efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aliran material dan informasi ke dalam perusahaan. Tujuan dari inbound logistik adalah untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan biaya yang efisien dan memastikan tersedianya bahan baku sesuai dengan jadwal produksi. Ada beberapa proses inbound material di perusahaan ini, yaitu penerimaan awal bahan baku dan pengiriman bahan baku ke preform manufacturing. Kemudian yang kedua ada operation. Operation adalah proses yang terlibat dalam pembuatan produk atau jasa termasuk perencanaan implementasi dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan produksi. Operation juga termasuk pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang efisien dan memastikan tersedianya produk atau jasa sesuai dengan jadwal yang efisien. Operation juga bertanggung jawab terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan serta terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Untuk operasi di Coca-Cola Bottling Indonesia sendiri ada beberapa proses bisnis, yaitu yang pertama planning produksi, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada maintenance engineering, yang keempat ada quality control inbound material dan produksi, yang kelima ada penyimpanan bahan baku dan material, kemudian ada penyimpanan full goods and delivery, kemudian ada handling dan storage bahan kimia, kemudian ada handling dan storage waste, kemudian ada waste water treatment, kemudian ada material inventory. Yang terakhir ada outbound logistik. Outbound logistik adalah proses perencanaan implementasi dan pengendalian aliran produk jadi, informasi, dan jasa dari perusahaan ke pelanggan atau pemakai akhir. Outbound logistik juga termasuk pengiriman produk ke pelanggan, penyimpanan produk sementara sebelum dikirim, dan pengiriman produk ke pelanggan akhir. Outbound logistik merupakan bagian dari supply chain management yang bertanggung jawab terhadap efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aliran material dan informasi keluar dari perusahaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan biaya yang efisien dan memastikan tersedia produk atau jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk outbound logistik pada perusahaan ini adalah penyimpanan full goods and delivery. Di sini saya akan membahas tentang proses bisnis procurement. Apa itu bisnis procurement? Tujuan dari proses bisnis procurement adalah menerapkan suatu sistem untuk
mendapatkan barang-barang serta layanan dari supplier sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai standar PT Coca-Cola Euro Pacific Partner. Yang pertama ada persyaratan, yaitu proses bisnis dimulai dari pembelian, memastikan konsistensi bahan baku sesuai spesifikasi dan sertifikat halal. Kemudian ada identifikasi potensi bahaya, pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan food safety culture, food fraud, and food defense. Kemudian ada persyaratan procurement mencakup spesifikasi, standar keselamatan, dan persyaratan perundangan. Lalu ada pembuatan PR atau purchase requisition, pembuatan permintaan pembelian dalam sistem SAP. Kemudian karyawan yang berwenang membuat PR untuk berbagai kebutuhan termasuk bahan baku dan jasa. Lalu pengaturan kedatangan material disesuaikan dengan kebutuhan dan space gudang. Kemudian ada pemilihan supplier. Supplier material bertanggung jawab memilih supplier sesuai persyaratan. Pemilihan melibatkan prakualifikasi, verifikasi reputasi, status kredit, dan penilaian kualitatif. Lalu supplier bahan kimia harus memenuhi dokumen tertentu seperti MSDAS, COA, dan sertifikat halal. Lalu ada pembuatan PO atau purchase order. Supplier material membuat PO untuk supplier yang dipilih berdasarkan penawaran kompetitif. Supplier mengkonfirmasi, menyetujui, dan menandatangani PO. Kemudian ada perubahan order. Supplier material tidak dapat mengubah PO secara sepihak. Perubahan memerlukan persetujuan dari pihak terkait. Perubahan harga memerlukan persetujuan manajer nasional procurement. Kemudian ada pembelian dengan BPA. Pembelian berdasarkan perjanjian kontrak dengan harga yang sama selama periode tertentu. Semua pembelian harus sesuai dengan BPA yang telah diberikan. Kemudian ada proses tender atau SVBM. Proses penawaran dilakukan melalui Secured Vendor Bidding Management System. Pemenang tender ditentukan berdasarkan penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi supplier. Kemampuan supplier dipantau secara rutin untuk memastikan konsistensi. Evaluasi supplier juga dilakukan oleh end user dan supplier material, melibatkan aspek K3, lingkungan, kualitas, dan SOP yang berlaku. Evaluasi dilakukan 2 kali setahun. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis quality control. Apa sih proses bisnis quality control? Proses ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku utama dan bahan baku pembantu setiap kali penerimaan. Proses ini diterapkan untuk semua jenis bahan baku yang diperoleh dari pemasok PT Coca-Cola Indonesia. Bahan baku yang disuplai harus memenuhi syarat-syarat yang diterapkan oleh Coca-Cola Company seperti COA, COC, dan CSD guna menjaga kualitas produk jadi. Langkah pertama melibatkan pemasok yang mengirimkan bahan baku sesuai dengan daftar yang disediakan oleh Quality Assurance. Saat bahan baku tiba, petugas keamanan melakukan pemeriksaan surat jalan sesuai dengan prosedur penerimaan RAW material. Kemudian, petugas dari Inventory Management memeriksa semua dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan muatan, termasuk Certificate of Analysis, Certificate of Conformance, atau Safety Data Sheet. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke QA dan surat-surat ditandai dengan stempel khusus reserving untuk material tambahan. Jika ketidaksesuaian antara dokumen dan muatan, tim IM melakukan konfirmasi kepada pemasok. Setiap bahan baku dapat dibongkar dan disimpan di gudang penyimpanan IM. Setelah melewati pemeriksaan oleh tim QA, tim IM dan QA kemudian mendatangani kolom stempel khusus dan menambahkan stempel quality assurance. Bahan baku yang tidak dilengkapi oleh dengan dokumen COA, COC, dan surat jalan yang ditolak dan dikembalikan ke pemasok. Namun jika ada kebutuhan mendesak berdasarkan permintaan tim sales yang mendadak, material tetap diuji. Jika lulus uji, material dapat digunakan dengan menempelkan stiker kuning menandakan penahanan sampai COA diterima. Jika masih tidak sesuai, dilakukan uji ulang terakhir. Jika hasilnya tetap tidak sesuai, bahan baku dikembalikan dengan menempel stiker merah menandakan penolakan dan membuat quality recommendation.
Jika dokumen lengkap, bahan baku dianggap siap digunakan dan proses bisnis quality control dianggap selesai. Proses bisnis full goods and delivery ini berkaitan dengan pengawasan penyusunan produk jadi ke dalam muatan yang akan dikirim, termasuk muatan dari warehousing dan transportation to waiting plan. Tujuannya adalah memastikan penyimpanan yang tepat sesuai prosedur. Dokumentasi muatan untuk pengiriman. Untuk customer delivery, pengiriman dari Mega DC Cibitung Plan ke outlet. Untuk STO, pengiriman dari Mega DC Cibitung Plan ke plan lain. Tahap dokumentasi muatan. Untuk customer delivery, dokumen yang diperlukan yaitu 5 safety steps, transportation unit, loading dokumen, summary check, loss list, faktur, lalu copy purchase order khusus Raffi McD. Validasi dokumen melibatkan tanda tangan logistik, administrator, driver, dan security. Untuk STO, dokumen yang diperlukan transportation unit, 5 safety step, loading dokumen, lalu bill of lading. Validasi dokumen melibatkan resource planner, driver, dan security. Proses picking dan penyusunan muatan. Forklift operator dan picker memastikan pemilihan dan penyusunan produk sesuai FIFO atau First Expired First Out dalam sistem. Load supervisor memeriksa kondisi truk, memastikan kesesuaian muatan dengan dokumen, dan pengisian cap checklist kondisi truk. Pengecekan muatan ke dalam truk. Checker memeriksa kelengkapan muatan dan membandingkan dengan order by system. Setelah pemuatan, checker dan driver atau helper memeriksa keutuhan produk pada masing-masing palet. Pemuatan ke distribution center. Pembuatan DRP oleh distribution planner berdasarkan suggestion replenishment dari SAP. Sebelum pemuatan ke truk, load supervisor memeriksa kondisi truk, memastikan kesesuaian muatan dengan dokumen, dan mengisikan cap checklist kondisi truk. Pengiriman ke distribution center. Pemeriksaan terhadap truk dan nomor muatan berdasarkan order by system. Dokumen faktur diserahkan kepada driver sebagai surat jalan produk. Lalu pengembalian dari distribution center. Penyimpangan produk diperiksa oleh QA dan jika tidak sesuai, dikembalikan ke pabrik dengan persetujuan DC Manager dan DOP Manager. Proses ini memastikan pengiriman produk dilakukan sesuai dokumen dan standar kualitas, melalui tahap pengecekan, pengisian dokumen, dan validasi sebelum pengiriman maupun setelahnya. Kali ini saya akan menjelaskan proses bisnis dari prosedur produksi. Prosedur produksi di PT Coca-Cola Euro Pacific Partner bertujuan untuk mengendalikan operasi pembuatan minuman ringan dalam kemasan. Ini mencakup langkah-langkah dari persiapan hingga penyelesaian produksi untuk memastikan kesesuaian dengan harapan dan standar. Gambaran proses produksi. 1. Perencanaan dan koordinasi. Tim menerjemahkan permintaan penjualan ke jadwal produksi. Kemudian, manajer produksi mengontrol dan mengkoordinasi kegiatan di line produksi untuk memenuhi jadwal. 2. Pemastian kualitas dan keamanan. Bagian produksi memastikan kehalalan dan kebersihan produk serta menggunakan bahan baku yang disetujui. 3. Startup produksi. Persiapan material dari gudang sesuai dengan PO yang dikeluarkan. Pemeriksaan kondisi mesin sebelum memulai produksi. 4. Tahapan produksi CSD dalam kemasan. Berbagai langkah seperti pengoperasian mesin terdokumentasi dengan monitoring pada finish. Kemudian memastikan kode tanggal produksi sesuai. Selanjutnya pengawasan penggunaan bahan baku dan penelusuran brosur selama produksi. 5. Pengoperasian line. Tim leader bertanggung jawab atas kelancaran produksi sesuai jadwal. Kemudian memastikan semua karyawan mengikuti prosedur kontrol dan pemantauan. Kemudian pembersihan sebelum dan sesudah produksi. 6. Penyelesaian produksi. Pengecekan hasil produksi dan pemindahan produk ke gudang penyimpanan. Kemudian pelaporan produksi menggunakan sistem SAP. 7. Shutdown produksi. Pembersihan alat dan pengembalian sisa bahan baku ke gudang. Kemudian melengkapi laporan produksi sesuai prosedur. 8. Change size dan pivot. Persiapan dan pemeriksaan sebelum produksi baru. Kemudian operator lain bertanggung jawab pada proses perubahan ukuran dan rasa. Dan tim produksi memastikan semua parameter sesuai. Prosedur ini memastikan kontrol ketat dari awal hingga akhir produksi.
untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memastikan dokumentasi produksi lengkap dan akurat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari hasil analisa yang sudah kami dapatkan dari proses bisnis di PT Coca-Cola Euro Pacific Partner, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Proses bisnis procurement pada Coca-Cola Pacific Partner sudah melakukan banyak otomatis menggunakan software seperti Oracle Supply Database, SAP, dan SVBM untuk memudahkan dan mempercepat proses procurement pada perusahaan. Selain itu, dikarenakan perusahaan menggunakan software otomatis, operasional, dan meminimalisir kesalahan pada proses procurement. Dan pada prosesnya, Coca-Cola menerapkan banyak regulasi agar standar dan kualitas produk pada perusahaan menjadi sangat baik. Kemudian yang kedua, proses business quality control merupakan proses bisnis yang memiliki tujuan untuk memeriksa bahan baku utama dan bahan baku pembantu pada setiap penerimaan dari supplier. Pada proses bisnis ini, aktor yang terlibat ada 3, internal yaitu QA, IM, dan security. Dan aktor eksternal yang terlibat berjumlah 1 yaitu supplier. Proses ini dimulai ketika QA meminta pemasokan dari supplier yang akan disimpan di IM. Jika bahan baku tersebut disetujui, maka akan disimpan di gudang IM. Kemudian yang ketiga ada proses business full goods and delivery. Dari narasi proses business full goods and delivery yang diberikan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengawasi penyusunan produk jadi ke dalam muatan yang akan dikirim. Tahapan tersebut meliputi dokumentasi muatan, proses picking, dan penyusunan produk, penempatan muatan, dan pemeriksaan muatan sebelum dikirim. Setiap tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian produk dengan dokumen yang ada. Deskripsi penggunaan notasi Advanced BPMN Full Goods and Delivery menunjukkan bagaimana proses bisnis tersebut dapat dibuat menjadi diagram yang mudah dipahami dan diikuti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, proses bisnis prosedur produksi. Pada proses bisnis ini memastikan semua kegiatan yang ada dalam proses produksi sampai ke warehouse penyimpanan barang jadi berjalan sesuai dengan prosedur dan meminimalisir kesalahan. Pada intinya, proses bisnis prosedur produksi adalah prosedur yang harus dilakukan ketika akan memulai proses produksi maupun ketika proses produksi berakhir, seperti menyalakan dan mematikan mesin produksi, membersihkan area produksi, dan yang terakhir yaitu proses delivery barang sampai ke tempat penyimpanan. Pada proses ini, aktor yang terlibat yaitu tim leader, kemudian produksi, supplier, dan logistik. Itu merupakan analisis dari kita kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.